Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian apa ini? Pernahkah kalian mendapatkannya? Lalu, bisakah kalian membuatnya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Tahukah kalian apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Ciri-cirinya menggunakan kepala surat, menggunakan bahasa baku, digunakan untuk keperluan resmi, dan terdapat nomor, lampiran, perihal, dan alamat khusus. 2. Undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Ciri-cirinya menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan kepala surat, digunakan untuk keperluan resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan sebagainya. Ciri-cirinya menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku, digunakan untuk keperluan tidak resmi. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Inilah bagian-bagian surat. Mari kita perhatikan. Ini yang disebut dengan kepala surat. Kalian perhatikan, kepala surat berarti nama instansinya. Dan ini ada pada surat resmi. Ini adalah bagian nama dan alamat tujuan. Jadi, yang tertulis di sini adalah nama dan alamat yang diberi surat. Ini yang disebut bagian pembuka surat. Selain dengan hormat, bisa juga dengan menggunakan kata yang lain. Misalnya, Assalamualaikum, dan sebagainya. Ini adalah bagian isi surat.
Yang tertulis di bagian ini adalah hal-hal pokok yang ingin disampaikan dalam surat tersebut. Berikutnya, penutup surat. Yang tertulis di sini adalah kalimat untuk mengakhiri surat. Nah, sedangkan yang ini adalah bagian tempat dan tanggal surat. Maksudnya, tempat dan tanggal di mana surat itu dibuat. Yang terakhir, ini adalah bagian pembuat surat. Jadi di sini tertera tanda tangan juga yang membuat surat. Jadi dapat kita urutkan bagian-bagian surat terdiri dari kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, pembuat surat. Agar kalian lebih paham, coba kita tentukan jenis surat berikut ini. Surat ini, kalau kita perhatikan, coba di sini ada kepala surat. Lalu di sini juga ada nomor, lampiran, dan hal. Dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa ini merupakan surat resmi. Contoh surat yang kedua, kalian perhatikan bahasanya baku ya. Lalu kita perhatikan tidak ada kepala suratnya. Dan keperluannya adalah keperluan resmi. Maka surat ini termasuk surat setengah resmi. Contoh surat berikutnya, kalian perhatikan kepala surat tidak ada. Bahasanya juga bukan bahasa baku, tapi menggunakan bahasa sehari-hari. Keperluannya juga tidak resmi. Maka yang ini merupakan surat tidak resmi. Nah, ketiga contoh surat tadi semuanya berisi mengundang. Jadi ketiga-tiganya merupakan surat undangan. Hanya saja ada yang undangan resmi, ada yang setengah resmi, dan ada undangan yang tidak resmi. Sekarang kalian paham bukan? Salah satu contoh surat undangan yang telah kita pelajari tadi, isinya adalah mengundang untuk membahas perayaan Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia terdahulu harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka membangun bangsa dan negara. Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif. Apa saja kegiatan dalam mengisi kemerdekaan? Antara lain, yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Caranya, mengunjungi berbagai daerah di Indonesia agar bisa mengenal kebudayaan daerah lain, mengenal cara hidup dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat di berbagai daerah. Dan kita juga jangan malu untuk memakai produk dalam negeri. Yang kedua, dengan membangun kualitas manusia Indonesia, yaitu dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara. Jadi, kalian harus rajin belajar dan kembangkan bakat dan minatmu sebaik-baiknya agar bisa membawa nama harum bangsa dan negara kita. Yang ketiga, melakukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang untuk menunjang kegiatan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah,
dan lain-lain. Lalu, dari mana biaya yang digunakan untuk melakukan pembangunan tadi? Pembangunan tadi menggunakan pajak dari rakyat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tugas untuk kalian adalah buatlah sebuah surat undangan yang ditujukan kepada teman sekelasmu agar hadir di acara pesta ulang tahunmu yang ke-11. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.